Selamat datang di Mindset. Ada hal yang menarik ketika bicara soal perkawinan di Indonesia. Ada kompleksitas persoalan yang terkait dengan perkawinan. Misalnya, soal perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan agama, apakah sah menurut undang-undang perkawinan, Undang-Undang 1 tahun 74, atau perkawinan kaum LGBT, apakah sah menurut peraturan perundang-undangan? Kita akan bahas secara rinci berdasarkan undang-undang perkawinan, Undang-Undang 1 tahun 74. Namun lebih lanjut, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sudah saya kemukakan bahwa ketika bicara soal perkawinan di Indonesia, rujukan undang-undang kita adalah Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan itu sendiri dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari pertanyaan ini saja ada hal yang patut digarisbawahi, bahwa ketika bicara perkawinan yang ada di Indonesia, perkawinan itu terjadi sepasang, terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Prianya harus sudah berusia 19 tahun dan wanitanya harus sudah berusia 16 tahun. Sampai di sini tidak perlu memberikan penafsiran lebih lagi. Selesai bahwa hanya ada satu orang pria, hanya ada satu orang wanita. Selesai, tidak ada penafsiran. Sehingga dari definisi ini saja, dari syarat ini saja dapat memberikan penegasan bahwa perkawinan yang sah itu perkawinan yang hanya dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Prianya sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun. Lalu, ketika syarat penempatan usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita menjadi persoalan, tidak dipenuhi syarat itu, maka kemudian dapat meminta dispensasi. Ada perkara-perkara tertentu misalnya yang terjadi di sekitar kita, ada anak wanita yang usia 15 tahun, 14 tahun sudah hamil, maka dimungkinkan dilakukan proses pernikahan, terjadi penyimpangan terhadap syarat yang sudah ditentukan, sehingga dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk. Lalu hal berikut yang menarik adalah seorang pria, seorang wanita, sepasang, bukan sejenis, atau dalam pasal 3 itu dikenal dengan asas monogami. Monogami itu 1+1, satu pria, satu wanita. Monogami tidak perlu ditafsir lagi. Pernikahan berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 74 itu tidak mengenal adanya poligami, tidak mengenal adanya poliandri. Memang ada beberapa pasal yang mengakomodir dimungkinkan dilakukan pernikahan lebih, seorang lelaki bisa menikah lebih dari satu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada syarat subjektif yang harus dipenuhi, ada syarat objektif yang harus dipenuhi, dan demikian ketat pelaksanaan monogami, pelaksanaan poligami berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 74. Hal berikut yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan batas usia. Ketika seorang anak, seorang pria, seorang wanita menikah belum mencapai usia 21 tahun, misalnya sebut saja perempuan 16 tahun, prianya 19 tahun, belum mencapai, keduanya belum mencapai usia 21 tahun, maka berdasarkan pasal 6 ayat 2, keduanya harus mendapat izin dari orang tua untuk dapat melangsungkan proses perkawinan. Nah, lalu hal terakhir yang bisa saya sampaikan adalah perkawinan yang sah itu dilakukan menurut dua syarat. Pertama, menurut agama kepercayaan masing-masing,
Dan yang kedua, menurut peraturan perundang-undangan. Jadi ketika seorang muslim menikah, maka dia harus memenuhi syarat dan rukun dalam ketentuan hukum Islam. Dia melaksanakan pernikahannya berdasarkan tunduk pada ketentuan hukum Islam. Setelah selesai melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka dia juga diwajibkan melakukan pencatatan perkawinannya di KUA. Lalu ketika orang-orang yang tidak tunduk pada ketentuan hukum Islam menikah, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, maka sama, cara pikirnya sama. Pertama, dilakukan berdasarkan agama kepercayaan masing-masing. Kristen berdasarkan agama kepercayaan masing-masing, demikian juga Hindu, Buddha, dan Konghucu dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah selesai itu, lalu dilakukan proses pencatatan. Nah, pencatatannya berbeda. Kalau Muslim, kalau agama Islam dicatat di KUA, yang tidak tunduk pada ketentuan hukum Islam dilakukan pencatatan di catatan sipil. Nah, terkait juga ada persoalan perkawinan beda agama. Tidak ada persoalan sebetulnya yang harus diperdebatkan, karena jelas dalam pasal 2 dilakukan berdasarkan agama kepercayaan masing-masing. Artinya keduanya buat kesepakatan. Pernikahannya dilakukan di mana? Kalau pernikahan itu dilakukan berdasarkan agama Islam, maka walaupun si salah satu pasangan wanita atau pria beragama lain, beragama Kristen, maka dia harus melaksanakan perkawinannya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Tetapi di dalam ketentuan hukum Islam, syarat dan rukunnya demikian ketat. Tidak boleh sembarang melakukan proses pernikahan. Jadi pria dalam ketentuan hukum Islam hanya dimungkinkan menikah dengan wanita yang beragama Islam. Kedua-duanya harus Islam. Itu syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Demikian juga persoalan-persoalan yang terjadi di luar dari ketentuan hukum Islam. Misalnya dalam ketentuan hukum Kristen akan menjadi rumit kalau kemudian seorang pendeta melakukan proses pemberkatan yang notabene-nya salah satu pasang beragama lain. Cukup ketat. Kalau berdasarkan atas agama kepercayaan masing-masing, selesai bahwa seorang pria harus menikah dengan ketentuan dengan seorang wanita yang keduanya, pria dan wanita tersebut harus beragama Kristen. Jadi cukup ketat ketika kita tunduk pada ketentuan hukum agama dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Mungkin itu beberapa catatan penting yang bisa saya bagikan sehingga menjawab soal terkait apakah kalau kemudian orang menikah hanya berdasarkan agama sah atau tidak. Ya sah secara agama, tetapi secara negara tidak. Secara negara harus dilakukan melalui dua cara, agama kepercayaan dan dilakukan proses pencatatan di KUA dan di catatan sipil. Sementara pertanyaan lain soal LGBT, ya dalam rumusan perkawinan tadi jelas bahwa tidak dikenal menikah karena sejenis. Menikah karena sejenis tidak diakomodir. Memang akronim kita tahu akronim soal LGBT itu apa, tetapi di Indonesia tidak dimungkinkan proses pernikahan karena sejenis. Mungkin saja bisa dilakukan di luar dari Indonesia. Tetapi toh ketika ada di negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun telah dikukuhkan di luar negara, tetap akan tidak diakui. Tidak ada dalam sebuah pernikahan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian hal yang bisa saya bagikan. Ada hal yang ingin diskusikan, dapat menulis dalam kolom komentar atau mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan semoga video-video yang dapat dibagikan memberikan kontribusi yang positif untuk kita semua. Salam hormat dari saya.